Teman-teman, kembali lagi dengan Mas Dorakel. Kita akan lanjut lagi untuk berbintang Aquarius ya, untuk melihat kebahagiaan apa sih atau kebahagiaan apa yang menghampiri kamu di Maret 2021, atau kiat-kiat apa agar membuat kamu lebih bahagia di Maret 2021. Teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf kalau di background saya ada suara mobil, suara motor, suara warga, atau suara yang lain-lain. Kenapa? Karena saya baru pindah rumah, pindah di pemukiman padat penduduk, dan di tepi rumah saya ini ada jalan lintas. Nah, ada yang komen, Mas Do kok pindah-pindah sih? Sebenarnya gini, saya itu tinggal di rumah orang tua saya. Ya, sekarang saya udah pindah di kontrakan yang baru lah, teman-teman. Nah, di kontrakan ini agak ribut ya. Ya, karena saya udah pindah rumah karena biar lebih dekat ke kantor gitu ya. Oke, langsung aja mungkin ya, untuk tidak memperpanjang, langsung aja. Pertama, keluar kartu Queen of Swords buat Aquarius ya. Oke. Queen of Swords di sini teman-teman adalah gambaran giat, kebulatan hati, kebebasan. Nah, teman-teman, kamu di sini diminta untuk membulatkan hati ya. Harus ada ketekunan di sini, harus ada kegiatan atau giat ya. Kenapa teman-teman? Terkadang kenapa kita nggak bahagia? Karena kita nggak ada tujuan ya. Karena kita nggak ada ketetapan hati ya. Kenapa Mas ada ketetapan hati bisa bahagia, teman-teman ya? Kita ingin sukses yaitu harus ada tekad atau niat dulu, teman-teman. Kalau kita nggak ada keseriusan atau kita nggak ada niat ya, atau apapun itu, kita nggak akan bisa maju, teman-teman. Karena teman-teman mungkin karena kalian nggak ada tujuan, jadi kalian apa? Bangun tidur, kerja, pulang kantor, tidur gitu-gitu terus. Jadi kalian bosan, nggak ada kegiatan, teman-teman ya. Jadi kita tuh harus ada mungkin menciptakan hobi baru ya. Mungkin seperti teman kantor saya, dia hobi berkebun, bonsai ya. Jadi saat dia sibuk bekerja, dia tuh ada ditujunya, teman-teman. Ada kebun atau bunga yang ditujunya gitu. Ya, jadi sama dengan kamu di sini, kamu tuh harus ada niat dulu ya, niat, dan ada selainnya itu juga ada misalnya hobi baru, teman-teman ya. Jangan sampai kita terkadang yang buat kita nggak bahagia itu karena kita itu menjalani hari itu kayak gitu-gitu aja terus, teman-teman. Menjalani hari berulang-ulang sehingga bosan. Apalagi udah kerja pasti terasa, kayak saya sendiri Mas Do ya, kerja dari pagi sampai jam 5 sore. Jadi untuk menyalakan waktu, Mas Do tuh suka game, Mas Do suka gaming, main game ya. Ya mungkin ya selesai buat video sejam setengah jam jadilah, adalah. Jadi teman-teman, intinya agar kita nggak stres ya, ada hiburan atau apa gitu. Apa yang kamu senangi, berkebun kah, main golf kah, atau apakah itu ya. Yang penting kegiatannya positif dan tidak, jangan sampai kayak terlalu membuang-buang waktu, jangan berlebihan juga nggak baik gitu ya. Lanjut aja. Berikutnya ada gambaran Ten of Cup. Ten of Cup di sini teman-teman adalah gambaran penyatuan, kebahagiaan, dan kesenangan. Nah, juga kamu diminta di sini untuk Aquarius lebih gimana maksudnya ya? Lebih mensyukuri apa yang kamu punya. Kenapa teman-teman? Terkadang kita karena kurang bersyukur jadi apa, kita itu nggak bahagia ya. Teman-teman, sebenarnya kita yang telah diberikan Tuhan itu udah cukup, tergantung kita menyikapinya, apakah kita mau bersyukur atau tidak ya. Bukan berarti saya melarang kalian untuk bermimpi atau memiliki barang mewah, bukan ya. Mungkin dengan cara menabung. Contoh, kamu punya uang 5 juta, ada barang yang dibeli harganya 5 juta, jangan langsung kamu habiskan. Entah mungkin 3 bulan berikutnya atau 4 bulan berikutnya. Kita harus juga memikirkan kebutuhan daripada keinginan ya. Jangan sampai keinginan itu mengalahkan kebutuhan ya, jangan sampai kebalik. Karena teman-teman, kebutuhan itu apa yang kita kayak makan, minum, sandang, apa segala macam. Sedangkan keinginan itu adalah nafsu kita, harus bisa kita kontrol ya, seperti itu teman-teman Aquarius. Berikutnya ada gambaran The Emperor untuk kawan-kawan Aquarius ya. Ada gambaran kekuatan, struktur, dan stabil. Nah, kamu agar bisa bahagia, kamu harus menciptakan kestabilan di hidup kamu ya, harus balance ya. Kalau kamu bekerja juga harus ada istirahat ya, jangan sampai fokus bekerja seperti tante saya, teman-teman. Ini contoh nyata dari saya mengalami sendiri. Saya melihat tante saya udah fokus bekerja aja, Sabtu, Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu kerja, sehingga saat dia terjatuh sakit, teman-teman, baru dia merasakan indahnya waktu dia sehat gitu ya. Itulah akhirnya dia sekarang udah mulai balance, kayak mungkin dia lagi bosan dia karaoke atau apa. Itulah tadi harus ada balance ya, itu harus ada keseimbangan. Jadi jangan sampai kamu terlalu fokus bekerja sehingga menyakiti diri, teman-teman, juga nggak sehat gitu ya. Oke teman Aquarius, itu mungkin peringatan untuk kamu juga gitu loh. Nah, lanjut. Berikut ada gambaran death ya. Di sini adalah gambaran berubah, transisi. Kamu juga diminta untuk berubah. Maksudnya apa, Mas Do? Seandainya kamu ini kan, kita ini menjalani hidupnya terus berjalan, pasti ada kesalahan atau yang kegagalan kita lakukan. Di situ kamu harus bisa berubah. Maksudnya itu kamu harus bisa mengambil pelajarannya, karena semua yang kita alaminya itu ada pelajaran atau hikmah. Ya, jangan sampai kamu nggak bisa memetik hikmah dari kehidupan ini. Contoh, seandainya kamu dulu ada gagal berbisnis, kamu harus bisa mengambil hikmah. Oh, mungkin aku terlalu terburu-buru, atau aku mungkin kurang ilmunya, atau aku kurang apanya, sehingga
Selain mengambil hikmah, harus juga ada actionnya. Oh, aku besok harus lebih kayak gini, aku harus kayak gini, harus aku rubah gitu loh. Itu maksudnya seperti itu ya. Jangan sampai kamu ada ambil hikmah tapi nggak ada actionnya, sama dengan tidak, teman-teman ya. Jadi kamu diminta di sini adalah perubahan ya, perubahan lah teman-teman, intinya seperti itu buat teman-teman Aquarius. Lanjut, berikutnya ada gambaran Six of Cup ya. Sini adalah gambaran kamu di sini sedang nostalgia, mengingat masa lalu teman-teman ya. Terkadang ada orang kan dia tidak bahagia karena terlalu mengenang masa lalu, ya nggak bisa move on. Misal contoh masih dengan ingat mantannya yang dulu. Teman-teman ya, kalau kita nggak bisa maju dari kehidupan yang lama, ya masih teringat-ingat juga yang mana menyakiti kita, ya akan gitu-gitu aja. Jadi teman-teman yang bisa mengobati atau yang bisa membuat kamu bahagia diri kamu sendiri. Orang lain itu bisa hanya berapa persen, baliknya itu balik selebihnya itu ke kamu gitu loh. Mungkin kalau nostalgia untuk ya mungkin jadi acuan apa ya, atau menjadi cambuk, nggak apa-apa. Contoh, oh aku dulu pernah ke Candi Borobudur, aku harus kerja lagi agar bisa ke sana, itu bagus. Ada orang dia itu malah nggak bisa move on dari mantannya. Itu yang membuat apa, yang ada apa, dia jadi malas bekerja, dia nggak mau masuk kerja sehingga dipecat, kan sia-sia gitu loh. Sedangkan mantan ini belum tentu memikirkan kita, teman-teman ya, kan betul kan. Nah itu kita harus bisa ngambil sisi positifnya dari situ ya. Oke, kita lanjut. Selain Six of Cup juga ada Queen of Cup di sini buat kawan-kawan Aquarius ya. Di sini ada gambaran memelihara emosi, teman-teman. Nah, kamu juga diminta untuk memelihara emosi kamu. Ya, jangan sampai kamu menyalurkan emosi kamu terbuang percuma. Terkadang teman-teman mungkin ya yang nggak kuat dengan gibahan tetangga atau omongan orang ya, kita jangan terlalu ambil pusing, teman-teman. Ya, terkadang mungkin ya sakit hati kena di hati kita, cuman ngapain kita repotin orang ngomongin kita. Ya biarkan aja dia capek gitu kan. Kalau kita mau kaji-kaji juga buat apa, buang-buang energi, maksudnya dari taruh ini daripada kamu buang waktu ke situ, mending kamu fokuskan apa yang bisa kamu jadikan manfaat untuk diri kamu. Entah kamu belajar atau apa, ada ilmu yang didapat. Kalau kita meladeni sama kita meladeni hater ya teman-teman, nggak ada yang didapat untungnya buat kita. Yang ada kita ikut runyam, ikut pusing ya, ikut emosi jadinya. Mendingan kamu itu mencari yang lebih manfaat. Nah maksudnya di sini kamu mungkin kamu lagi berantem nih sama orang, cari sisi positifnya daripada kamu ribut-ribut ya, mendingan kamu belajar atau apa. Maksudnya ini jangan sampai kamu terbuang waktu kamu untuk hal yang nggak berguna atau hal yang tidak penting seperti itu, begitu teman-teman ya. Berikutnya juga ada gambaran Wheel of Fortune nih untuk gambaran Aquarius. Ada gambaran kesempatan, perubahan. Nah teman-teman, kamu ini kalau Wheel of Fortune ini adalah kesempatan. Nah ini tergantung kamu. Terkadang teman-teman kita mungkin nih dapat kesempatan tawaran pekerjaan, kalau kita nggak ada actionnya ya, dapat tawaran misalnya ada om datang, dek kamu ada tawaran nih, mau kerja nggak? Mau om, kata kamu kan. Tapi kamu hanya bilang mau tapi nggak buat surat lamaran, nggak ada persiapan untuk interview, jadinya apa ya, nol besar teman-teman. Jadi maksudnya ada kesempatan, kamu juga harus bisa arahi itu, karena kesempatan tuh nggak datang dua kali teman-teman ya. Maksudnya dari tarot ini kalau ada kesempatan ya capai gitu. Oke, jangan sampai nanti misalnya ada yang PDKT sama kamu ya, dia udah kasih kode bagaimana, tapi karena kamu pemalu ya gitu-gitu aja, akhirnya apa, dia pun pergi ya. Dan maksudnya dari taruh ini jangan sampai kesempatan kamu tuh hilang gitu ya. Kalau ada kesempatan tuh kejar gitu ya, karena belum tentu datang lagi teman-teman. Apalagi tawaran pekerjaan di musim pandemi ini, waduh sangat sulit teman-teman mencari pekerjaan. Saya saja sebelum masa pandemi aja sangat sulit mencari pekerjaan, apalagi di masa pandemi seperti ini pasti sangat sulit sekali kan. Saya juga merasakan teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau seandainya ada tawaran atau apa ya, ada nampak apa ya kayak peluang bisnis ya, jangan disia-siakan gitu ya. Langsung cepat sergap atau apa bahasanya gitu, jangan sampai lolos gitu ya. Nah, gitu. Terakhir ada gambaran Pack of Pentacle untuk Aquarius. Di sini gambaran pertolongan ya. Tawaran pekerjaannya tadi ada mungkin yang menawarkan pekerjaan atau ada tawaran pertolongan dari keluarga. Itu harus bisa kamu manfaatkan, atau maksudnya ya kamu ambil baik-baik atau kamu capai, jangan sampai terlewatkan ya. Karena saya sama seperti saya Mas Do dulu, waktu zaman kuliah Mas Do itu semester 4 dapatlah tawaran pekerjaan dari OOM waktu itu kan. Karena Mas Do kayak masih apa ya, anggap sepele mungkin ya, nggak terlalu fokus ya, jadinya apa, Mas Do buat surat lamaran, karena dulu musim kartu paket ya, 2 kartu gitu, Mas Do kebuang. Mas Do akhirnya apa, nggak kepanggil interview. Om saya pun cuma geleng-geleng ya, saya pun baru mikir ya juga, gimana orang menghubungi saya bilang kan, nomornya aja udah kebuang. Itu tadi kesempatan itu hilang karena saya sendiri ya. Akhirnya apa, setelah saya tamat kuliah mencari pekerjaan hampir setahun teman-teman, saya nganggur baru jumpa ya. Waduh sulit banget, setahun itu saya terombang-ambing. Alhamdulillah bekerja di BUMN sekarang gitu kan, 1 tahun loh saya nganggur gitu.
Oke, itu aja mungkin, intinya jangan sampai kamu melepaskan sebuah kesempatan lah yang mana mungkin nggak datang lagi ya. Oke teman-teman, itu aja, saya doakan yang belum dapat pekerjaan cepat dijumpa pekerjaan ya, banyak rezeki, cepat, selalu sehat ya. Kalau berkenan jangan lupa subscribe. Itu aja, salam dari Mas Nur, dadah.